Selamat sore ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, wanita yang diberkati Tuhan. Bersyukur buat hari ini oleh karena kasih Tuhan. Kembali kita boleh ada, memuji dan memuliakan Tuhan. Pada sore hari ini, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan oleh Bu Gembala dan juga kepercayaan yang diberikan oleh wanita Ribka. Tuhan Yesus memberkati. Kesempatan hari ini kita akan belajar lagi dari firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 dan di ayat 24 sampai ayat 25. Tentu ayat ini bukan ayat yang asing lagi, mungkin sudah beberapa kali diperdengarkan kepada kita, namun kita belajar lagi dari ayat ini apa hal yang harus kita terima, yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Bunyinya demikian, Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya ada hal-hal yang kita lihat di sini dikatakan, ada poin-poin yang akan kita pelajari. Di ayat 24 mengatakan, marilah kita memperhatikan supaya saling mendorong satu dengan yang lain. Perhatikan satu dengan yang lain. Memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Hari-hari ini saudara, hal ini saya percaya bukan tidak ada, tetapi hal ini sepertinya semakin berkurang. Untuk saling memperhatikan itu semakin berkurang. Oleh karena apa? Oleh karena keadaan. Dan ada banyak orang yang punya alasan untuk tidak bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Ya karena dengan dibiasakan dan memperhatikan itu dengan bertemu, dengan berkunjung. Tetapi untuk saat ini tidak bisa. Oleh karena ya seperti yang kita tahu lah hari-hari ini saudara. Tetapi bukan berarti kita sebenarnya tidak bisa memperhatikan dan saling mendorong satu dengan yang lain. Banyak cara. Mungkin bisa ditelepon, mungkin. Tapi orang karena sudah terbiasa untuk memperhatikan itu, ya tidak cukup hanya dengan ditelepon, tidak puas dengan ditelepon, berkunjung. Nah, hal ini menjadi alasan bagi setiap orang untuk tidak memperhatikan lagi. Nah, tetapi perlukah memperhatikan itu? Sangat perlu, saudara. Ya, dikatakan dan marilah kita, ayat ini pun juga mengatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya saling mendorong kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi perlu saling memperhatikan satu dengan yang lain, seperti wanita memperhatikan yang lain. Mungkin tidak bisa berkunjung atau bisa berkunjung, kalau mau yang dikunjungi menerima ya sah-sah saja. Tapi ketika tidak bisa berkunjung, mungkin perhatian kita ya dengan mungkin bertelepon apa dan sebagainya. Itu satu hal yang sangat penting. Ya, kita ada memang jadi punya alasan, iyalah nggak dikunjungin juga nggak apa-apa, atau nggak dini juga nggak apa-apa, dia tahulah, dia maklum dan sebagainya. Tetapi memperhatikan itu satu hal yang penting, saudara. Satu hal yang sangat dibutuhkan setiap seseorang ketika dia diperhatikan. Jadi untuk kita membangun ya hubungan yang baik terus dengan Tuhan, ya mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena dengan memperhatikan itu ada satu hal nilai positifnya. Dengan memperhatikan itu, dengan mendorong orang yang kita perhatikan, ya, mendorong dia dalam pekerjaan baik, mendorong dia untuk melihat, untuk untuk mengalami kasih Tuhan. Ya, jadi memperhatikan ini suatu hal yang sangat penting. Jadi saya percaya ibu-ibu yang diberkati Tuhan terus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Lewat apa? Tidak harus dengan berkunjung. Banyak hal yang kita lakukan untuk bisa saling memperhatikan. Karena dengan memperhatikan itu nilai positifnya bagus, nilai tambahnya bagus. Karena dengan memperhatikan, Alkitab sudah katakan bahwa dengan memperhatikan itu akan mendorong satu dengan yang lain, ya. Sehingga dia merasa, wah, aku diperhatikan dan sebagainya. Karena setiap manusia itu butuh diperhatikan. Seperti wanita butuh diperhatikan oleh suaminya,
apapun istilahnya, bukan mungkin harus dengan memberi uang, tapi dengan memperhatikan dia butuh apa, memperhatikan dia sedang bekerja untuk dibantu dan sebagainya, sangat membutuhkan. Apalagi dengan orang lain, semua orang butuh diperhatikan. Jadi ini suatu hal yang penting. Lalu dikatakan di ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ternyata keadaan hari-hari ini adalah banyak orang yang menjauhkan diri dan tidak giat di dalam ibadah-ibadah yang ada. Ya, jadi saya percaya saudara, mungkin karena apa? Mungkin juga seperti di ayat 24 berkata, makanya kita diajarkan untuk memperhatikan apa yang mau kita perhatikan, karena banyak orang yang mungkin mulai menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah. Saya tidak berkata ibadah online itu salah, tetapi saya hanya ada nilai negatifnya di dalam ibadah online. Karena apa? Karena bagaimana ya? Ini menurut saya. Tapi dengan ibadah online itu saya berpikir menjadi ada kesempatan buat kita untuk tidak serius, untuk tidak sungguh-sungguh. Kesempatan untuk kita terganggu, kesempatan untuk kita punya alasan untuk tidak mau, ya macam-macam lah saudara ya. Itu menurut saya. Tapi menurut ibu-ibu saya tidak tahu. Ada, memang saya katakan ada positif, ada negatifnya. Ya, tapi karena keadaan ini memang mau nggak mau harus seperti itu. Dan dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan. Jadi ibadah itu satu hal yang harus dibiasakan. Ya. Pertemuan berarti kan ada tatap muka, ada satu dengan yang lain saling melihat, saling menyapa. Memang zaman sekarang bisa saling menyapa lewat bertemunya di udara. Ya. Betul. Kenapa saya katakan bertemu di udara? Ya karena kita lewat jaringan, lewat teknologi, bukan bertemu secara tatap muka. Nah, lalu dikatakan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Jadi banyak orang yang kurang giat lagi, ya. Dan itulah perlunya saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ibadah itu kan suatu hal yang penting. Makanya dikatakan di ayat 24 berkata, dimulai dengan memperhatikan. Karena apa? Banyak orang yang mulai menjauhkan diri dari ibadah. Dengan memperhatikan itu, di situ ada sebagai bentuk nasihat, di situ juga ada semakin sebagai bentuk dorongan. Ya. Jadi mari kita memperhatikan. Mungkin ada banyak yang tidak ibadah. Mungkin ada ibadah online, kamera dimatikan dan sebagainya, ya kan? Tapi dia bisa melakukan aktivitas yang lain-lain. Beda dengan ibadah pertemuan. Ya. Justru dengan kondisi ibadah yang model seperti ini, disinilah harus banyak kita memperhatikan. Ya, karena banyak mungkin kemunduran. Memang ada nilai positifnya dengan online begini, artinya tanpa tak terbatas kita untuk memberitakan firman. Tetapi yang firman Tuhan katakan, ya saudara, saling memperhatikan itu satu hal yang sangat penting. Ya, satu hal yang sangat penting agar senantiasa orang-orang yang mulai menjauhkan diri dari ibadah itu, dengan memperhatikan itu, kita bisa mendorong, bisa menasehati, ya, bisa mengingatkan. Karena apa? Semakin menjelang, perhatikan saudara, hari-hari ini semakin banyak orang semakin berkurang ibadah. Disitulah kesempatan menjelang hari kedatangan Tuhan memang harusnya semakin giat, harusnya semakin semakin sungguh-sungguh. Tapi kepada kenyataannya kan berbeda, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Saya nggak tahu bagaimana ibu-ibu, apakah sampai hari ini masih online. Tapi ya kalau ini masih jadi satu keputusan dari wanita, itu sah-sah saja. Tetapi ya ketika bisa kita offline,
dan sisanya online. Saya rasa itu lebih baik. Seperti kami di Pria, ya puji Tuhan kami bisa tatap muka. Ya, walaupun memang ya seberapa yang hadir, ada yang tidak. Jadi, tetapi saya percaya kita mari saling memperhatikan. Ini yang paling utama, saudara. Karena ketika jauh dari Tuhan, dari ibadah-ibadah ini, berarti itu akan membuat pertahanan kita lumpuh. Ya, artinya ibadah kita udah mulai berkurang, udah nggak sungguh-sungguh, itu akan semakin melemahkan kita di dalam Tuhan. Tapi dengan memperhatikan mereka yang tidak beribadah, ya mereka yang sudah mulai longgar, mereka yang sudah mulai masa bodoh, jadi kita yang memperhatikan akan mendorong mereka kembali, akan membuat mereka kembali untuk memperhatikan hidup mereka dan hidup di dalam pekerjaan baik, di dalam kasih. Sehingga dengan hidup dekat kembali dengan Tuhan, rohnya dibangkitkan kembali, api kegerakannya dibalikan kembali dengan bentuk perhatian kita, dengan doa kita dan sebagainya, dengan menjelang kedatangan Tuhan. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang mulai jauh, banyak orang-orang yang mulai mundur. Tetapi menjelang kedatangan Tuhan, mari semakin giat lagi kita memperhatikan. Mungkin dulu kurang, tapi sekarang semakin giat lagi. Apalagi dengan ibadah model online seperti sekarang, semakin giat kita memperhatikan. Kalau dulu mungkin karena bisa tatap muka, tapi sekarang beda. Artinya bisa 2 kali perhatian kita di zaman sekarang dengan yang sudah lalu-lalu. Ditambah dengan kedatangan Tuhan sudah dekat, semakin banyak orang yang menjauh, ditambah lagi dengan model ibadah yang seperti ini. Jadi mari ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, lebih lagi kita mendekat dengan Tuhan dengan apa? Dengan kita mulai memperhatikan satu dengan lain, mendoakan, saling mendorong satu dengan lain, menasehati satu dengan yang lain. Kiranya wanita Ribka diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong kita semuanya untuk tetap saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bukan hanya pengurus yang memperhatikan, semua anggota wanita Ribka memperhatikan satu dengan yang lain. Siapa yang tidak ibadah, siapa yang tidak ibadah online dan sebagainya, mari kita perhatikan, kita doakan. Ya, bentuk perhatian itu sangat besar nilainya, nilai positifnya, saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita wanita Ribka, semuanya wanita Ribka, saling mendorong, saling memperhatikan lebih lagi dari yang sudah-sudah, sehingga tetap ibadah itu berjalan dan setiap wanita Ribka tidak jauh dari ibadah-ibadah yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore menjelang malam hari ini, karena kemurahan-Mu kami boleh diberkati lewat firman-Mu untuk kami saling memperhatikan satu dengan yang lain lebih lagi, sehingga kami boleh memperhatikan Tuhan. Ada banyak hari-hari ini orang yang mulai menjauhkan diri dari ibadah. Ini yang harus kami perhatikan lebih lagi, Tuhan. Memperhatikan mereka, untuk menasihati mereka, mendorong mereka untuk mereka kembali lebih giat lagi, Tuhan. Terlebih Tuhan, ibadah yang zaman sekarang model online, Tuhan, membuat orang semakin bermalas-malasan. Tetapi biarlah Tuhan, dengan memperhatikan, kami boleh wanita Ribka yang ada boleh terdorong semangat mereka kembali. Mereka api semangat itu dikembalikan bagi mereka, sehingga walaupun ibadah online mereka tetap semangat dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati wanita dan pengurusnya dan anggota-anggotanya. Berkati Bu Gembala, semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati wanita Ribka yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin.